Halo guys, ketemu lagi di channel gue. Ini hari ini gue mau eh, ngebahas cara ngatur speedometer ya. Bukan cuma speedometer tapi pengaturan-pengaturan pada Ninja ZX25R ya. Pertama kita akan coba ngatur jam ya. Kita masukin dulu, kita kontak. Sudah kontak, pastikan ada di trip A atau trip B. Nih, dengan mencet yang tombol atas ini ya. Ini odo trip A, trip B. Kita ada di trip A. Terus kita tahan tombol yang di meter atas dan bawah bersamaan sampai jamnya berkedip. Nah, ini udah berkedip ya. Nah, kita pencet tombol bawah buat ngatur jam. Ini tinggal ngaturnya pakai yang atas. Kita tinggal atur ya. Tinggal pencet aja sesuai dengan jam. Kita pencet bawah, dia pindah yang kedip sekarang menit. Nah, kalau menit sama aja, kita atur pakai yang atas, dia akan naik terus. Kalau sudah selesai kita pencet, dia kedip dua-duanya untuk ngatur jenis jamnya bisa 12 atau 24 pas saat jam dan menit berkedip. Kita tahan tombol bawah. Nah, dia ada sini, kita pakai yang tipe 12. Kalau dirubah pencet yang atas, dia jadi 24. Terserah kita mau pakai yang mana, sesuai referensi masing-masing aja. Kalau udah selesai kita pencet yang bawah lagi, ya kembali. Kalau udah jam kedip-kedip selesai setting, kita pencet yang atas, selesai semuanya. Gitu cara ngecat jam. Nah, sekarang cara ngatur shift light. Buat shift lightnya kita atur caranya sama kayak ngatur jam. Kita di odometer trip A atau trip B, terus kita pencet tombol yang di meter atas dan bawah bersamaan, ditahan sampai tanda jam berkedip-kedip, jam dan menit. Di situ kita tahan, pencet yang atas, ditahan. Nah, ini ngatur shift light. Kalau dia tanda shift lightnya berkedip, tandanya shift lightnya aktif ya, dan shift lightnya aktif di RPM 14.000 gitu. Kita coba set. Kalau kita pencet yang bawah, dia akan naik per 250 RPM. Nah, kita set seperti itu ya. Kita pencet yang atas, dia akan aktif atau nonaktifkan settingan shift light. Kalau mati begini berarti shift lightnya mati. Kita nggak akan walaupun dia lewat sini, shift lightnya nggak akan nyala. Kalau kita pencet seperti ini, dia nyala gitu. Nih, kita kembalikan ke 14.000. Kalau sudah selesai semua, kita setting seperti yang kita mau, kita pencet tombol atasnya dan tahan. Nah, dia akan kembali ke jamnya kedip-kedip, tandanya udah selesai, dan kita matikan dengan tombol atas sekali. Settingan yang lainnya itu adalah settingan Kawasaki Quick Shifter. Ya, ini untuk tipe ABS, dia udah dilengkapi dengan Kawasaki Quick Shifter yang gunanya itu untuk mindahin gigi naik dan turun tanpa harus memencet kopling ya. Ini lebih ke arah buat keperluan sport atau balap. Nah, ini dia bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Caranya cukup gampang. Syaratnya pertama, gas harus tertutup. Berarti nggak boleh sambil ngegas ya, gasnya harus tertutup. Terus kita pencet tombol yang di sini, yang di tangan nih sebelah kiri, yang sel, selama 2 detik. Di sini ada indikatornya. Ini tandanya ada KQS, Kawasaki Quick Shifter. Ini on ya berarti ya. Kita pencet di sini tombolnya, selama 2 detik dia akan mati. Nah, di sini udah hilang. Berarti Kawasaki Quick Shifternya tidak aktif. Untuk mengaktifkannya sama, throttle gas harus tertutup,
dan kita pencet sel selama 2 detik dan dia kembali nyala gitu. Settingan yang lainnya standar ya, ada powernya, dia ada full dan low, terus sama traction control itu selalu defaultnya di 1, dia akan selalu 1 setiap kita nyalain, tapi bisa kita atur. Syaratnya sama seperti ngatur quick shifter, throttle gas harus tertutup ya. Caranya cukup gampang, kita pencet yang sel ini sekali, dia akan ngatur ke power. Di sini di power kita tinggal pencet ke atas buat full, bawah untuk low. Low itu power yang keluar hanya 80%, kalau full itu berarti 100%. Kalau sudah kita pencet sel lagi, dia akan pindah ke traction control. Traction control itu kalau kita matikan pencet bawah dari 1 berarti off, di sini kelihatan off ya. Kita naikkan 1 yang paling traction controlnya paling sedikit, naikkan lagi jadi 2 dan maksimum 3. Kalau maksimum ini mungkin kalau jalanan licin, berpasir, hujan gitu ya. Jadi seperti itu. Ini dua-duanya bisa dikombinasi ya, power dan traction control. Jadi misalnya jalannya benar-benar buruk kondisinya, misalnya tanah basah, mungkin kita pakai powernya yang low dengan traction control 3 gitu. Ini kalau kita matikan, kita rubah traction controlnya nih ya, misalnya kita pasang 3 terus powernya low gitu ya. Sudah, ini udah berarti udah kita set. Kalau kita matikan ya, nanti kalau kita nyalakan lagi, dia powernya ke L, ini ya tetap 3. Ini kalau kita matikan off ya, traction control kita matikan, kita tutup, kita nyalain lagi, traction controlnya akan nyala di mode 1. Jadi kalau kita matikan dia akan otomatis nyala ke mode 1 tapi kalau kita naikkan ke mode 2 ya, mode 2 kita matikan dan kita nyalain lagi, dia akan tetap pada settingan terakhir di 2 gitu. Jadi traction control itu kalau kita matikan dia akan otomatis, kalau kita matikan seperti ini dia akan otomatis pas nyala berikutnya dia akan otomatis ke settingan pertama. Sekian video dari saya kali ini. Kalau ada komen, pertanyaan, saran, tinggalkan tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat.